Kisah Injil hari ini berkisah tentang Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya karena menyuarakan kebenaran. Yohanes ditangkap dan dibunuh hanya karena dia menegur Herodes yang mengambil Herodias, istri dari saudaranya, untuk dijadikan istrinya. Herodias menyimpan benci dan dendam, sedangkan Herodes menjaga gengsi, gila kekuasaan, dan tidak tegas. Perasaan-perasaan negatif ini menggerakkan Herodias dan Herodes untuk melakukan kejahatan yang lebih besar, yaitu membunuh Yohanes Pembaptis. Dalam banyak hal, tanggapan Herodes terhadap seruan Yohanes Pembaptis mencirikan reaksi sejumlah orang terhadap seruan Yesus. Mereka tertarik pada Yesus dan menemukan bagian-bagian dari ajarannya atau berbagai mukjizat dan tanda heran yang diperbuatnya sebagai hal-hal yang menarik sekali. Namun seruan Yesus agar mereka meninggalkan kehidupan penuh dosa dan menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan masih terasa sangat berat untuk diikuti. Jadi, mereka tidak pernah menerima undangan Yesus kepada pemuridan. Bahkan kita yang telah memutuskan untuk mengikutinya pun masih mengalami pergolakan dan konflik batin. Kita ingin menjadi murid-muridnya, namun kadang-kadang terasa seakan dia menuntut terlalu banyak dari kita. Seperti Herodes, kita pun menjadi objek dari dua kekuatan yang saling tarik-menarik. Kita pun seringkali tidak dapat lepas dari pergumulan pribadi yang melibatkan pertempuran spiritual. Apa yang dapat kita lakukan bila kita mengalami konflik dalam hati kita? Langkah pertama adalah membuat telinga rohani kita jernih dalam mendengarkan suara-suara dalam batin kita. Suara si jahat itu licin terselubung, namun dia memberikan pembenaran-pembenaran yang diperlukan bagi kita untuk membuat suatu kekecualian terhadap kehendak Tuhan dalam kasus kita. Misalnya kamu sesungguhnya tidak perlu mengampuni saudaramu yang telah membuatmu susah itu. Kita dapat memproklamasikan kebenaran-kebenaran iman untuk melawan kebohongan-kebohongan iblis. Misalnya, aku tahu bahwa kalau aku mengampuni, maka dosa-dosaku pun akan diampuni. Aku mungkin tidak mempunyai kuasa untuk mengampuni, tetapi Kristus dalam diriku cukup berkuasa kenali. Untuk mengampuniku sekarang juga.